Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima dengan NIM 1901301096. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Java Swing. Pengertian Java Swing. Java Swing merupakan sebuah library pada Java yang digunakan untuk menciptakan grafik user interface atau GUI. Dengan menggunakan Java Swing, kita bisa membuat user interface yang cross-platform atau US independent, yang artinya user interface yang dibuat bisa dijalankan pada sistem operasi apa saja yang support terhadap Java. Selain itu, kita juga bisa membuat user interface yang menyerupai Windows XP, macOS, atau Linux tanpa bergantung dari OS yang kita gunakan. Java Swing merupakan salah satu bagian dari Java Foundation Classes atau JFC, yang mana di dalam JFC ini juga terdapat fasilitas untuk menambahkan rich graphic functionality. Selanjutnya kita membahas tentang komponen Java Swing. Secara umum, ada 5 bagian atau komponen dari Java Swing yang sering digunakan. Di antaranya yaitu yang pertama, top level container. Top level container merupakan kontainer dasar di mana komponen lainnya diletakkan. Contohnya yaitu frame, dialog, dan applet yang diimplementasikan dalam kelas JFrame, JDialog, dan JApplet. Selanjutnya yang kedua ada intermediate container. Intermediate container merupakan komponen perantara di mana komponen lainnya akan diletakkan. Salah satu contoh kontainer ini adalah kelas jKernel. Yang ketiga ada automatic component, yang merupakan komponen yang memiliki fungsi spesifik dan biasanya user berinteraksi langsung dengan komponen jenis ini. Contohnya yaitu JButton, JLabel, JTextFile, dan JTextArea. Yang keempat ada layout manager. Layout manager berfungsi untuk mengatur bagaimana posisi dari komponen-komponen yang diletakkan pada kontainer. Secara default, terdapat 5 macam layout, yaitu berupa class border layout, box layout, flow layout, grid back layout, dan grid layout. Yang terakhir ada event handling. Event handling digunakan untuk menangani event yang dilakukan oleh user, misalnya menekan tombol, mengklik mouse, dan lain-lain. Selanjutnya ada fitur-fitur pada Java Swing. Yang pertama yaitu ada Swing GUI Component. Swing GUI Component merupakan Swing toolkit yang memiliki beragam komponen GUI, mulai dari komponen sederhana seperti button dan checkbox hingga komponen kompleks seperti tabel dan teks. Selanjutnya ada Java 2D API. Dengan Java 2D API, kita dapat dengan mudah menambahkan image drop, shadow, dan lain-lain ke dalam aplikasi GUI yang kita buat. Yang ketiga ada pluggable look and feel support. Setiap program yang menggunakan Swing Component dapat diubah tampilannya. Ada banyak sekali jenis tampilan atau pilihan tampilan yang nantinya dapat kita gunakan dalam membuat GUI. Yang keempat ada data transfer. Data transfer, kita dapat menerapkan data transfer seperti copy, paste, drag, and drop pada Swing. Yang kelima ada internationalization. Dengan adanya internationalization, developer dapat membuat software sesuai dengan bahasa negaranya sendiri, juga mensupport karakter dari berbagai negara seperti Japanese, Chinese, dan Korean. Yang keenam ada framework API. Dengan Swing Undo Framework, maka developer dapat menggunakan Undo dan Rido seperti pada teks komponen. Java Swing mensupport animate Undo dan Rido. Yang terakhir ada flexible deployment support. Swing dapat dideploy ke dalam applet yang dijalankan via browser. Dapat juga dideploy ke dalam standalone application dengan Java Web Start sebagai standar desktop application.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program menghitung luas segitiga. Pertama, pilih file, kemudian new project, lalu pada kategori pilih Java, dan bagian properties Java class, lalu klik next. Selanjutnya beri nama pada project name. Di sini saya memberi nama hitung luas bangun. Lalu klik finish. Berikut tampilannya. Kemudian klik kanan pada search page, lalu gframe from, lalu beri nama kelas luas bangun segitiga, lalu klik next. Berikut tampilan awalnya pada bagian desain. Pertama, tambahkan text field dan atur panjangnya sesuai keinginan. Kemudian yang kedua ada label, terus tambahkan lagi text field dan atur panjangnya. Terakhir, tambahkan button dan letakkan di bawah text field yang pertama. Pada bagian text field kita hilangkan bagian teksnya dengan cara edit text, kemudian hapus. Pada bagian label kita ganti dengan tanda X yang nantinya akan sebagai lambang kali. Selanjutnya pada fit text yang kedua, lakukan hal yang sama seperti fit text yang pertama. Pada button, edit text-nya menjadi hitung. Lalu pada fit text, ubah change variabelnya menjadi alas. Kemudian pada field text yang kedua, variabelnya diganti menjadi tinggi. Pada bagian hitung, variabelnya diganti menjadi hitung luas. Lalu klik event, lalu action. Di sini langsung saja pada baris ke-78 masukkan tipe data dan juga variabelnya. Di sini double alas sama dengan integer, value of alas dot get text. Kemudian lanjut tipe data selanjutnya yaitu in, yang double diganti dulu jadi in. In dengan variabelnya tinggi sama dengan
integer dot value of tinggi dot get text. Kemudian tambahkan rumus dengan tipe data int, yaitu luas segitiga sama dengan (0,5) dikali alas kali tinggi. Di sini ada kesalahan, ada error pada bagian tertentu yang tipe datanya yang int diganti menjadi double karena di situ ada menggunakan desimal 0,5. Kemudian ketikkan perintah goption pen dot show message dialog. Nol, lalu hitung luas sesuai dengan rumus pada baris ke-82. Di sini saya ganti menjadi luas segitiga biar lebih mudah. Jadi pada baris ke-82 juga diganti menjadi luas segitiga. Luas segitiga koma tanda petik hasil perhitungan koma goption pen dot information message.
Di situ pada baris ke-82 dan ke-83 masih ada error, jadi pada bagian yang di dalam kurung itu ditambahkan txt alas, begitu juga pada yang tinggi ditambahkan txt tinggi, sehingga pada bagian desainnya yang pada field text field pertama yang nama variabelnya alas ditambahkan menjadi txt alas. Begitu juga dengan text field yang kedua, variabelnya tinggi ditambahkan menjadi txt tinggi. Berikut sudah tidak ada error lagi, bisa dicoba untuk di running. Berikut hasilnya setelah di running. Tampilannya masih berada di pojok, jadi dirubah dulu agar tampilannya berada di tengah layar, yaitu dengan cara klik desain, kemudian pilih code, kemudian pada general center centang, lalu pilih lagi properties. Di sini terdapat bagian title. Pada titelnya saya memberi judul yaitu menghitung luas segitiga. Kemudian kembali ke program dan coba running kembali. Berikut tampilannya. Pada bagian alas saya menambahkan nilai 10, kemudian pada bagian tinggi saya tambahkan nilai 12 dan hasilnya 60,0. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.